Shalom semuanya, shalom hamba Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Anda semua sehat, sejahtera, damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita semua, dan Anda semua diberkati. Terima kasih buat kesempatan ini yang Tuhan berikan supaya saya bisa sharingkan beberapa hal bersama dengan Anda. Hari ini adalah hari keempat ya, kita telah lanjutkan doa kita dari tanggal 25 sampai ke sekarang. Oke, sangat luar biasa, saya sangat diberkati dan saya memang bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan sangat baik dan Dia telah bukan satu kebetulan ya saudara, bukan secara kebetulan. Ini Tuhan benar-benar sayang kita dan mau kita benar-benar siap. Jadi Tuhan taruhkan di hati gembala sidang kita untuk membuat doa ini. Oke, doa untuk pencurahan Roh Kudus supaya kita benar-benar siapkan diri kita untuk apa yang akan berlaku, akan mengambil tempat nanti ya saudara. Oke, jadi ada beberapa hal yang saya mau sharingkan setelah kita habis doa. Oke, kita habis doa bersama-sama, kami lanjutkan, saya bersama istri lanjutkan doa kami sampai ke pagi. Dan sepanjang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat ini Tuhan memang secara luar biasa kami nunggu untuk mendengar suara Tuhan. Jadi banyak yang Tuhan perjelaskan, oke, dan banyak yang Tuhan mau kita sharing. Jadi ada beberapa hal yang Tuhan bagi tahu saya pada hari kedua, oke, dan saya mendapatkan penjelasan. Saya minta hikmah daripada Roh Kudus untuk menjelaskan perkara-perkara itu pada hari ketiga, dan Tuhan telah memberikan penjelasan dan saya juga membuat beberapa pengajian supaya apa yang saya sampaikan ini semuanya menjadi berkat ya saudara. Bukan apa, saya mau sampaikan sama kita semua supaya kita semua dalam satu pikiran, satu haluan, satu tujuan untuk membangkitkan roh kita untuk membina kerajaan Allah. Oke ya saudara, dan kita jangan terpisah karena apa yang membuatkan kita, pikiran kita, atau perkara-perkara yang tidak baik, perkara negatif yang membuatkan kita tidak terpikir lagi akan apa yang kita harus lakukan di dalam Tuhan, tapi malah kita pikirkan tentang masalah-masalah. Jadi ayolah kita sama-sama, saya percaya firman yang apa yang saya sharingkan ini, firman Tuhan yang membuatkan kita semuanya menjadi satu, koreksikan kita, dan juga yang membuatkan kita memikir satu, yaitu membuat kehendak Allah. Itu aja ya saudara, saya membuat sharingan supaya kita bisa kuat dalam iman kita, supaya kita bisa lakukan hal yang betul. Oke saudara, dalam ada beberapa perkara. Satu yang saya mau jelaskan apa yang sedang berlaku sekarang di dunia kita ini. Oke, secara alam semula jadi, alam semula jadi kita bisa lihat, ada beberapa perkara yang Tuhan telah lakukan sekarang ini. Contoh seperti yang pertama, lapisan ozon. Lapisan ozon yang semakin parah karena pencemaran udara yang kita pakai, contoh mobil kita, kendaraan kita, dan kilang-kilang, asap dari kilang-kilang, aircon, AC, semuanya ya saudara. Banyak perkara yang membuatkan lapisan ozon itu berlubang sehingga cahaya matahari bisa tembus dan bisa jadikan global warming. Oke saudara, jadi dalam tempo kita bisa lihat ya, daripada tahun 2019 bulan 12, negara Cina yang begitu banyak kena pandemik virus ini, dan bulan 1 bulan 2 negara-negara Eropa dan juga seterusnya negara-negara Asia banyak orang yang lockdown. Banyak negara yang lockdown sehingga ekonomi jatuh kecundang dan juga banyak orang kehilangan pekerjaan, kesusahan, dan semua segala macam ya saudara. Dan pada waktu yang sama ini yang berlaku saudara, alam semula jadi, lapisan ozon mulai kembali pulih ke tahap yang normal. Tak ada lagi yang pencemaran itu semuanya hilang saudara, dan ia kembali ke tahap normal. Nomor 2, pencemaran polusi udara. Tahap polusi udara udah kembali ke normal, menjadi baik ya saudara, daripada kuning dan oranye. Tahap yang paling tinggi pencemaran, kembali ke normal, dan menjadi hijau, tahap hijau, dan semuanya jadi seimbang. Jadi tahap oksida, karbon dioksida, oksigen, semuanya jadi normal ya saudara, sehingga nggak ada lagi polusi udara saudara. Dan
nomor 3 adalah sungai-sungai. Ya saudara, daripada bukit, daripada gunung, aliran sungai yang lewati hutan dan masuk ke bandar. Sungai-sungai yang besar yang membentuk ekosistem, semuanya itu sudah saudara baik pulih. Air-air yang kotor semuanya menjadi jernih, sampah-sampah semua sudah dikeluarkan, air semua menjadi bersih ya saudara, dan semua ekosistem sekarang kehidupan air semuanya terjamin ya saudara, sehingga hidupan air seperti ikan semua udah mulai kembali untuk membiak, untuk mulai banyak gitu ya saudara. Dan banyak perkara lagi, ada beberapa poin tapi saya singkatkan aja. Jadi saya bertanya dengan Roh Kudus, bagaimana ini dengan apa yang kita mau lakukan ini. Jadi saudara, penjelasannya Tuhan bilang begini, Tuhan pada alam semula jadi Tuhan melakukan satu proses pensucian. Ya saudara, jadi begitu juga Tuhan mau lakukan satu proses pensucian, bukan saja buat alam sekitar dan alam semula jadi, tapi buat gereja-gereja saudara. Itu yang penting hari-hari ini. Itu yang Tuhan sampaikan. Tuhan mau lakukan satu proses pensucian, untuk memurnikan gereja-gereja, yaitu kita ya saudara, kita sebagai gereja, bukan gedung tapi kita. Jadi Tuhan mau lakukan satu hal yang luar biasa dalam waktu lockdown ini, dan setelah ini Tuhan mau kita benar-benar siapkan diri kita ini untuk menghadapi atau untuk membuat sesuatu yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Ada dua perkara yang kita harus pertanyakan, dua soalan yang kita harus pertanyakan saudara di hari ini. Kita harus benar-benar siap. Soalan yang pertama yang kita harus tanya adalah, apakah yang kita harus lakukan untuk mendapatkan curahan Roh Kudus? Soalan nomor 2, apa yang kita akan lakukan setelah kita dapatkan curahan Roh Kudus? Dua soalan yang penting. Apa yang kita harus lakukan untuk dapatkan curahan Roh Kudus, nomor 1. Dan soalan nomor 2 adalah, apa yang kita akan lakukan setelah kita dapat curahan Roh Kudus? Ya saudara, ini sangat penting. Karena kita harus letakkan pola pikiran kita, setkan dengan betul-betul, dan minta dengan Tuhan, baru Tuhan akan kerjakan. Jadi kita harus pikir, tanya dengan Tuhan, bertanyalah dengan diri sendiri, duduk dalam hadirat Tuhan waktu berdoa, bertanya dengan Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk dapatkan curahan Roh Kudus, dan apa yang saya harus lakukan setelah saya dapatkan curahan Roh Kudus. Biar Tuhan tunjukkan dengan kita apa yang begitu pentingnya saudara. Satu hal adalah, Tuhan mau kita lakukan kehendak Allah dengan apa? Karena kalau kita bisa lihat di Alkitab, daripada kisah para rasul ya saudara, gereja awal pada waktu itu memang setelah mendapatkan Roh Kudus, mereka menjadi berani untuk keluar, untuk sampaikan firman Allah, sampaikan ke penginjilan, penginjilan di berita baik merata tempat, memang mereka bawa ke mana-mana. Tapi pada waktu yang sama saudara, gereja menghadapi penganiayaan di Antiok, di Ikonium, di Listra. Semua tempat ini kita bisa lihat ya. Saya bukan ini ya saudara, saya bukan asal cakap aja, tapi saya memang preparekan supaya kita bisa tahu. Saya bukan alang-alang bagi tahu ya saudara. Ya, kata firman Tuhan saya bagi dengan firman sekali. Kata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 ya saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10, kata firman Tuhan, iman berikutnya ya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini kata firman Tuhan kepada Timotius ya saudara. Pada waktu itu engkau telah menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Dan sini ada, memang setiap orang
yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, ya. Sedangkan orang jahat dan penipu dan bertambah jahat akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, kita bisa baca, Anda bisa baca saudara di Alkitab nanti. Jadi satu persatu saudara, bukan saja di Antioquia, Ikonium dan Listra, malah di Yerusalem juga. Oke, ketika mereka menghadapi dengan tentara Romawi pada waktu itu, banyak perkara telah berlaku dan gereja mulai dianiaya. Banyak penderitaan dan kesengsaraan yang mereka lewati pada waktu itu. Tapi pada waktu yang sama mereka sangat berani dan mereka punya kuasa untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa pada waktu itu atas bawaan Roh Kudus, ya saudara. Jadi kita harus benar-benar siap kalau kita memang berdoa untuk curahan Roh Kudus yang paling terakhir, di mana kita tahu kita memang di ambang pintu. Kapan-kapan aja Tuhan Yesus bisa datang, ya. Satu perkara tentang kedatangan Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri, ya saudara. Kita tidak tahu, ya. Kita nggak bisa prediksi kapan pencuri datang. Kalau kita bisa prediksi, kita udah siap-siap, sudah berada di situ. Tapi saya percaya satu hal yang luar biasa tentang kedatangan Tuhan, kita nggak bisa prediksi, ya saudara. Jadi kita harus benar-benar siap menjadi orang yang berguna, orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi yang penting, ya saudara. Jadi hari ini Tuhan benar-benar berikan kesempatan buat kita untuk benar-benar siap sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ya, untuk mengangkat gereja, ya saudara. Jadi hari ini apa yang saya mau sharingkan bersama dengan Anda, benar-benar kita pertanyakanlah diri kita di mana kita berada. Karena kata firman Tuhan dalam Timotius, 1 Timotius, kemarin saya ada sharingkan, ya, 1 Timotius ayat yang pasal 6 ayat 11, ya. Kata firman Tuhan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Ya saudara, nanti kita baca di bawah, nanti katanya firman Tuhan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya saudara, ini sangat penting. Tuhan bilang kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelembutan, ya saudara. Dan Tuhan bilang bertandinglah, untuk iman kita, untuk mendapatkan iman yang benar. Bertandinglah untuk dapatkan dengan iman yang benar untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Banyak orang nggak tahu, ini ada rahasia yang sangat luar biasa. Nanti Anda bisa lihat video-video, saya nggak panjang lebar karena ini ada kesaksian, satu sharing. Kalau Anda mau lihat, Anda bisa lihat di YouTube Gereja Senai, saya banyak sharingan di situ, ya saudara. Dan Tuhan bilang turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, saya harus perfect, saudara. Harus perfeksi ini harus ada supaya tidak bercacat dan celah. Harus ikut perintah ini dengan tidak bercacat dan celah supaya kita bisa masuk ke surga. Ini yang penting, ya saudara. Jadi tolong saya apa yang saya dapatkan ini saya sampaikan kepada Anda semua. Selalu, ya saudara, dalam 4 hari ini apa yang Tuhan ingatkan adalah saya sampaikan beberapa hal. Dan pagi ini Tuhan ingatkan satu hal yang paling penting, di mana dalam kitab Wahyu apa yang Tuhan ingatkan di gereja Laodikia. Banyak orang kata Tuhan tidak serius, tidak komitmen, dan tidak benar di hadapan Tuhan, ya saudara. Banyak orang begitu. Jadi Tuhan bilang Tuhan tidak suka. Tuhan mau benar-benar orang yang komitmen, yang mau melakukan perkara yang betul dalam Tuhan, ya saudara. Kata Tuhan,
ini firman yang Tuhan berikan. Saya di dalam kitab Wahyu, apa yang Tuhan bilang kepada gereja Laodikia, ya saudara, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Langkah baik jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau daripada mulutku, kata Tuhan, ya saudara. Dan Anda bisa baca ini fase 3, akhirnya daripada ayat 14 Anda bisa baca, ya saudara. Tuhan bilang tidak mau orang suam-suam. Tuhan mau sama ada, kau mau dingin, kalau enggak panas, nggak usah suam. Kalau kau suam, Tuhan, aku akan muntahkan kau, kata Tuhan. Itu kata firman Tuhan, ya saudara. Jadi banyak orang Tuhan bilang macam belum tahu keseriusan apa yang kita sedang hadapi ini, ya saudara. Jikalau kita mau benar-benar dipakai oleh Tuhan, bukan saja dipakai untuk apa dipakai oleh Tuhan, kita harus pertanyakan. Kristenan sekarang ini banyak orang dah berhayal-hayal, banyak yang sudah berhayal-hayal mau lakukan itu dan ini dan itu dan ini, dan macam hilang esensinya, apa tujuannya untuk menjadi orang Kristen. Jadi kita harus benar-benar jalan di dalam jejak langkah Tuhan Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Itu yang Roh Kudus mau. Jadi sebelum kita menerima pencurahan Roh Kudus, mari kita perbaiki diri kita. Oke saudara. Dan kata firman Tuhan, siapa yang bertelinga, dengarlah apa yang Roh mau bagi tahu kepada jemaat-jemaat. Itu yang Tuhan mau hari ini. Ayo mari, kalau saya bisa dengar suara Tuhan, Anda juga bisa dengar suara Tuhan. Ayo hari ini mari kita benar-benar serius mendalami perkara ini. Kita serius berdoa, berkomitmen untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya percaya bukan saya dan istri saya saja yang dengar suara Tuhan. Saya percaya Anda juga bisa mendengar suara Tuhan. Cuman seriuslah untuk mencari Tuhan, supaya roh-roh Anda aktif untuk mendengar suara yang disampaikan, perkataan yang disampaikan, firman yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada gereja, kepada jemaat-jemaat, ya saudara. Saya percaya ini saja sharing saya. Saya percaya dengan ini, saya percaya kedepannya banyak yang kita akan berdoa dalam Roh Kudus. Kita akan berdoa dengan penuh komitmen, kita akan berdoa dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya banyak kesaksian akan mulai muncul. Mimpi, mungkin penglihatan, mungkin nubuatan, dan apa semuanya saya percaya akan terjadi. Dan kita akan jadi gereja yang bergerak di dalam roh. Saya percaya itu yang Tuhan mau lakukan. Makanya Tuhan taruhkan perkara ini, hal ini di dalam hati gembala kita, supaya lanjutkan doa ini. Dan juga saya percaya kita semua dijamah Tuhan, dan Tuhan berikan perkataan, Tuhan berikan firman, Tuhan berikan hal-hal ini, suatu kebaikan, suatu kesaksian, supaya kita semua dibangkitkan kembali, supaya kita semua hidup aktif di dalam roh dan kebenaran, ya saudara. Saya percaya sampai sini saja sharing saya bersama dengan saudara. Saya rasa Anda semua akan diberkati setelah Anda dengar hal ini. Dan saya percaya ayo kita sama-sama membangun supaya lepas habis hal-hal ini, ketika kita menerima curahan Roh Kudus, kita menjadi seorang yang hak pribadi yang sangat berbeda. Semua orang harus mempunyai jamahan pribadi dalam hadirat Tuhan. Saya percaya itu satu tanda yang permulaan kita aktif dalam roh, satu tanda di mana kita bisa gerak dalam roh. Saudara, saya percaya hal ini saya serahkan, sharing ini saya akan sharingkan di dalam grup. Saya percaya ini semua menjadi satu berkat yang luar biasa buat kita semua. Dan saya harapkan banyak orang akan sharingkan hal-hal yang lain, apa yang Tuhan nyatakan bersama dengan Anda, karena beda orang, beda apa yang Tuhan sharingkan, tapi semuanya untuk membangunkan, membangunkan gereja, untuk membangunkan, untuk berjalan dalam satu tujuan, ya saudara, untuk kebaikan
gereja kita, ya saudara, untuk kebaikan kita. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Terima kasih.